Pernah nggak kamu mikir, Indonesia itu sebenarnya tempat paling gampang buat mulai usaha. Tapi kenapa ya, justru di negara yang seenak ini buat berjualan, mayoritas usaha kecil malah berhenti sebelum sempat berkembang. Padahal, kita simpel banget kalau mau mulai usaha. Nggak perlu izin ribet, nggak perlu sertifikasi panjang, bahkan nggak perlu punya toko fisik. Tapi, ironinya, justru kebebasan inilah yang sering bikin orang terjebak. Dan di video ini, kita akan ngebahas pola apa yang dimiliki usaha kecil yang akhirnya bisa naik kelas. Apa yang mereka lakukan beda dari kebanyakan orang, dan bagaimana kamu bisa meniru pola itu dari sekarang. Kalau kamu bandingin dengan negara-negara maju, mau buka usaha kecil di sana itu rumit banget. Bikin kedai kopi harus ikut pelatihan kebersihan, mau jual makanan harus lulus pemeriksaan dapur. Bahkan bikin booth kecil pun ada standar bangunannya. Di Indonesia, kamu mau jual makanan rumahan lewat aplikasi, gas. Mau bikin produk kecantikan maklon skala kecil, bisa. Mau buka booth kecil di pinggir jalan, langsung jalan, fleksibel, terjangkau, cepat. Tapi kemudahan ini membuat banyak pemilik usaha berpikir bahwa yang penting jalan dulu, nanti dipikir belakangan. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Ciri pertama dari bisnis kecil yang sukses adalah mereka selalu mulai dengan riset. Ini poin yang jarang banget dipikirkan. Pemilik usaha kecil, banyak usaha dibangun hanya karena lihat tren ikat-ikatan teman, lagi semangat, atau sekadar mikir, kayaknya laku deh. Tapi usaha yang bertahan lama biasanya punya pola berbeda. Mereka riset dulu. Riset sederhana aja. Siapa targetnya? Apa masalah mereka? Berapa harga yang mereka anggap masuk akal? Produk kompetitor seperti apa? Gap apa? Yang belum ada solusinya. Bisnis yang dimulai tanpa riset itu kayak naik mobil tapi lampunya mati. Jalan sih jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana. Dan rawan nabrak. Contoh sederhana. Misalnya, kamu ingin jualan skincare. Coba deh, tanya ke 10 orang pengguna. Masalah kulit apa yang sering mereka hadapi? Produk apa yang mereka sering beli? Berapa budget bulanan mereka? Apa yang mereka rasa kurang dari produk yang ada di pasaran? Dari percakapan sesingkat itu saja, kamu bisa nemu insight yang sangat menentukan masa depan produk kamu. Riset itu bukan soal rumit-rumitan. Riset itu soal pengamatan sederhana. Soal mau membuka mata dan telinga sebelum mengeluarkan modal. Dan inilah bedanya usaha kecil yang bisa tumbuh dengan usaha kecil yang cuma numpang lewat. Ciri kedua, mereka membangun sistem, bukan hanya jualan. Ini salah satu faktor paling krusial. Kebanyakan usaha kecil di Indonesia masih beroperasi dengan pola yang sama. Semua dikerjain owner yang belanja, yang ngawasin produksi, yang balas chat, yang kirim barang, yang atur keuangan, yang bikin konten, bahkan yang nyapu toko. Dan karena semua bergantung pada satu orang, bisnisnya gak bisa naik level. Begitu owner capek, sakit, atau sibuk, bisnisnya ikut mandek. Sedangkan usaha kecil yang naik kelas punya pola berbeda. Ada alur kerja sederhana, ada pembagian tugas. Meski timnya cuma 2 atau 3 orang, ada pencatatan stok, ada SOP sederhana. Misalnya cara bungkus paket, cara balas chat, atau cara cek kualitas produk. Ada catatan order yang rapi. Sistem itu nggak harus mewah. Yang penting bisa direplikasi, bisa diajarin ke orang lain, dan bisa terus berjalan. Meski owner nggak hadir tiap hari. Karena bisnis yang besar itu bukan bisnis yang tergantung pada satu orang, tapi yang bisa tetap jalan meski ownernya lagi tidur siang. Ciri ketiga, mereka berani digitalisasi. Zaman sekarang
Bisnis yang masih manual itu ibarat maraton sambil bawa batu bata. Banyak usaha kecil masih catat stok di buku, catat transaksi di kertas, simpan nota di tas plastik, hitung keuntungan, pakai perkiraan, dan marketingnya cuma dari mulut ke mulut. Masalahnya, kelihatan banget data hilang. Barang sering kedaluarsa karena lupa stok. Penjualan tidak tercatat. Tidak tahu mana produk yang paling laku. Dan akhirnya, susah ambil keputusan. Usaha kecil yang berkembang biasanya melakukan digitalisasi sejak awal. Contoh sederhananya, mereka catat stok via spreadsheet, pakai sistem kasir sederhana, atau POS, simpan transaksi harian secara digital, gunakan aplikasi gratis untuk laporan penjualan, simpan catatan pelanggan, dan paket platform marketing digital yang terstruktur. Dengan digitalisasi, mereka bisa tahu kapan harus produksi lagi, tahu kapan harus promo, tahu produk mana yang rugi, tahu kapan harus berhenti menjual produk tertentu, dan tahu kapan saatnya untuk scale up. Dan yang paling penting, digitalisasi bikin keputusan jadi berbasis data, bukan perasaan. Banyak bisnis kecil yang tumbang bukan karena produknya jelek, tapi karena keputusan penting diambil tanpa data yang jelas. Ciri keempat, mereka fokus pada nilai, bukan sekadar tren. Yang menarik dari usaha sukses adalah mereka tidak ikut semua tren. Mereka tahu fokusnya apa, mereka tahu ingin menyelesaikan masalah yang mana, dan mereka tahu betul siapa karakter pelanggan mereka. Sementara itu, banyak usaha kecil tergoda ikut tren baru tiap bulan, ikut tren minuman kekinian, ikut tren makanan pedas level Livlan, ikut tren barang viral yang cuma sebentar, atau ikut tren fashion musiman. Akhirnya, capek sendiri, rugi sendiri, karena energinya tersebar kemana-mana dan tidak fokus. Usaha yang bertahan lama selalu fokus pada nilai yang mereka berikan, bukan tren yang sedang lewat. Jadi, apa kunci agar usaha kecil kamu bisa ikut tumbuh? Kalau disimpulkan, pola usaha kecil yang berhasil tumbuh itu selalu sama. Pertama, riset dulu sebelum mulai. Mereka nggak asal ikut tren. Mereka ngerti dulu siapa yang mereka layani. Kedua, bangun sistem dari awal. Nggak harus sempurna, tapi harus bisa direplikasi. Ketiga, digitalisasi sejak kecil supaya keputusan diambil pakai data, bukan feeling. Dan keempat, fokus ke nilai, bukan tren. Ketika tren berubah, nilai yang kamu berikan akan tetap relevan. Modal bisa kecil, alat bisa sederhana, tim bisa sedikit. Tapi kalau pondasinya benar, bisnis bisa tumbuh jauh lebih kuat dibanding usaha yang cuma mengandalkan tren sesaat. Indonesia itu tanah yang subur buat orang yang mau berusaha. Tapi tanah yang subur tetap butuh bibit yang bagus, cara tanam yang benar, dan perawatan yang tepat. Dan 4 ciri tadi adalah cara tanam itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe biar kita bisa belajar bareng lagi.